Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cahyo Satrio Piningit dengan NPM A1J025044 dari kelas 2B Pendidikan Nonformal. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pendidikan sebagai proses transmisi sosial budaya, mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Baiklah, yang pertama itu ada pengertian dari pendidikan. Sebenarnya apa sih pendidikan itu? Jadi, sebenarnya pendidikan itu adalah usaha yang sadar dan juga terencana yang dilakukan untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif dalam mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya. Nah, itulah tadi pengertian dari pendidikan. Nah, selanjutnya kita beralih ke pengertian dari transmisi sosial budaya itu tadi. Jadi, transmisi sosial budaya yaitu proses pewarisan nilai, norma, kebiasaan, adat istiadat, bahasa juga, pengetahuan, serta proses perilaku yang ada dalam masyarakat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, itulah tadi pengertian dari pendidikan dan juga pengertian dari transmisi sosial budaya. Selanjutnya kita akan membahas pendidikan sebagai proses transmisi sosial budaya. Nah, jadi pendidikan itu berfungsi sebagai media utama dalam proses transmisi sosial budaya. Karena apa? Karena melalui pendidikan, maka nilai-nilai budaya itu bisa diwariskan secara terencana dan juga terstruktur. Karena dalam pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengajarkan nilai, moral, norma, etika, sikap sosial dalam masyarakat. Maka dari itu, pendidikan menjadi salah satu pilar penting dalam proses pewarisan sosial budaya itu. Nah, itulah tadi pendidikan sebagai proses transmisi sosial budaya. Selanjutnya, kita akan beralih sedikit ke peran lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini memiliki peran yang sangat-sangat strategis dalam proses mentransmisikan sosial budaya ke generasi selanjutnya, yaitu melalui lembaga pendidikan formal, informal, dan juga non-formal. Nah, kita bahas satu-satu peran dari ketiga lembaga itu tadi. Yang pertama itu ada peran dari lembaga pendidikan formal. Sekolah berperan mentransmisikan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai sosial budaya secara sistematis dan terstruktur melalui kurikulum, proses pembelajaran, dan juga bisa melalui ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu tadi. Dan yang kedua itu ada lembaga pendidikan informal atau yang biasanya disebut dengan keluarga. Keluarga itu lembaga pendidikan pertama dan juga paling utama dalam proses transmisi sosial budaya. Dan yang terakhir ada lembaga pendidikan non-formal atau bisa kita sebut masyarakat. Masyarakat ini berperan memperkuat transmisi sosial budaya melalui berbagai kegiatan
sosial, adat istiadat, dan juga bisa melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan. Melalui 3 jalur pendidikan tadi, nilai-nilai sosial budaya dapat diwariskan secara berkesinambungan ke generasi berikutnya. Selanjutnya itu ada pendidikan dalam sosiologi pendidikan. Selanjutnya itu ada pendidikan dalam perspektif sosiologi pendidikan. Dalam perspektif ini, pendidikan dipahami sebagai institusi sosial yang berperan dalam membentuk, memperkuat, dan juga mempertahankan nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat. Ada juga pendidikan dalam perspektif sosiologi pendidikan. Ada juga pendidikan dalam perspektif antropologi pendidikan. Dalam perspektif antropologi, pendidikan itu dipandang bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan. Karena pendidikan bukan hanya sebagai proses pentransferan ilmu pengetahuan, tetapi juga proses pewarisan nilai, norma, bahasa, dan juga pola perilaku dalam masyarakat. Selanjutnya itu ada peran kurikulum pendidikan dalam proses transmisi sosial budaya. Kurikulum bukan sebagai hanya alat perencana pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai sosial budaya kepada peserta didik melalui proses pembelajaran ataupun melalui hal-hal yang dapat dilakukan di dalam cakupan kurikulum dalam pendidikan. Setelah kita membahas peran kurikulum dalam proses transmisi sosial budaya, kita juga akan membahas peran pendidik dan juga peserta didiknya dalam proses ini. Pendidik berperan sebagai garda utama, garda terdepan dalam proses pendidikan untuk mentransmisikan nilai sosial budaya melalui interaksi sosial dengan peserta didik, menyampaikan ilmu pengetahuan akademik, menanamkan nilai, norma, moral, dan juga perilaku yang mencerminkan budaya masyarakat. Selain itu, kita juga membahas peran peserta didik. Peserta didik ini merupakan generasi penerus yang memiliki tanggung jawab besar dalam pelestarian sosial budaya yang telah diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya. Nah, baiklah, itulah tadi sedikit materi mengenai pendidikan sebagai proses transmisi sosial budaya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih.